Ada pepatah mengatakan, sudah jatuh tertimpa tangga. Atau pepatah lain mengatakan, sudah ndelosor di jalan raya, masih kelindas truk. Ya, menarik sekali bro ya. Ini terkait dengan yang dialami oleh AR, pelaku pembunuhan anak yang bernama FA ya, yang sekarang viral banget, menjadi perhatian publik, menjadi sorotan para netizen dan dibahas di mana-mana. Tentu viral banget. Di situ ada indikasi penyuapan, ada indikasi pemerasan, ada indikasi pengurangan kasus ya. Kenapa begitu ya? Coba kita lihat bagaimana ini pernyataan ya, bukan pertanyaan, pernyataan dari Pak Tony selaku lawyernya korban gitu ya. Ini viral banget. Coba kita lihat ya. Bahwa baru tahu setelah diungkapkan Tony saya ya, 3 tindak pidana yang kemungkinannya ini ya dengan uang banyak itu kemungkinannya ini ditutup 3 itu kan. Makanya dalam Apa Kabar Indonesia pagi ini ya mudah-mudahan Bapak Kapolri mendengar ya, harus dijelaskan ke publik 3 tindak pidana lainnya yang mungkin bisa dikenakan pasalnya kepada pelaku ini kan, yaitu diantaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, yang paling mungkin adalah pasal 81 ayat 1, pasal 89 ayat 1 ya, yang penyalahgunaan narkoba melibatkan anak. Dan yang lebih fatal lagi ini Undang-Undang Narkotika, pasal 116 ayat 1. Menggunakan narkotika golongan 1. Golongan 1 itu bukan tanaman ya, karena itu ineks yang fakta itu ineks ya, dicekoki ineks dicampur minuman yang dicampur sabu itu, Pak. Ya. Jadi pasal 116 ayat 1 ya, menggunakan narkotika golongan 1 terhadap orang lain, arti terhadap itu orang lainnya tidak menghendaki, Pak. Berarti dicekoki. Ya. Atau memberikan narkoba kepada orang lain dan orang lain yang menggunakan. Itu menghendaki tetapi memberikan. Jadi ada 2, mencekoki dan memberikan, kan itu. Mengakibatkan korban ini, orang lain ini meninggal dunia, mati atau cacat permanen, maka dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup. Ini nggak pernah dimunculkan, Pak. Mudah-mudahan Bapak Kapolri mendengar ya. Ini harus dijelaskan ke publik. Orang press release-nya itu jelas kok ini dicekoki. Klien saya datang juga ngomong ini karena dicekoki dengan narkoba. Lah kok hukum proses narkobanya kok nggak ada kabar? Nah, makanya saya curiga jangan-jangan ya uang miliar-miliaran itu jangan-jangan ya ini untuk menutup 3 tindak pidana ini ya, narkoba ya, kemudian senpi, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak. Saya khawatir ya, yang maju 338. Justru kalau menurut saya ini salah menerapkan pasal 338 ini kalau menurut saya. Yang cocok? Yang cocok yaitu kalau mengakibatkan mati, kan ada pasal 116 ini tadi Undang-Undang Narkotika ini kan mencekoki mengakibatkan mati kan, itu masuk pasalnya. Nah kemudian ada lagi ya yang kekerasan ini juga berat kan. Nah ini berarti ancamannya juga hukuman mati begitu ya Bang Tony. Iya. Tapi kalau ini bicara begini kan udah dapat uang duka, uang santunan, apakah nggak sempat ditelepon dengan pengacara Evelyn untuk meminta jangan keras-keras dong begitu ngomongnya? Jadi begini, kan saya sudah katakan dari awal ke klien saya termasuk, ini silakan perdamaian juga. Toh ini pidana delik biasa. Bukan delik aduan. Ya, tidak bisa disetop. Tidak begitu. bisa. Tapi udah ada komunikasi dengan Evelyn yang sempat bertemu begitu sejauh ini? Sejauh ini 2 hari lalu, karena rame begini. Nah, iya betul. Saya kontak Evelyn kan. Oke. Ya, alhamdulillah saya masih ngangkat kan. Ya, kalau teman-teman wartawan katanya nggak diangkat. Bu Evelyn kok jadi rame begini? Saya bilang kenapa? Gitu. Nah, terus ya dia menenangkan, udah tenang aja Pak kan gitu. Maksudnya untuk korban orang tuanya tenang aja. Ya mungkin kaitannya tenang karena udah dikasih uang, nggak mungkin lah dipersoalkan mungkin kan. Karena saya nggak tahu nih uang puluhan miliar ini kan mana saja kan, apakah termasuk yang ya yang dihitung yang 300 juta juga atau termasuk dihitung kan saya nggak tahu ya. Nah saya hanya ingin memastikan ini kenapa kan jadi rame kan. Artinya kalau saya mah normatif saja proses hukum kita tunggu. Bahkan saya bilang ke klien saya nanti ada satu ya bapak itu dipanggil, saya bilang satu lagi dipanggil ke pengadilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi orang tua
korban kan gitu. Nah, Baik, jadi baik. Evelyn itu ada satu mengatakan ke saya bahwa itu tidak benar dan itu honor kan gitu. Baik, baik. Ya seperti itu sih, tapi ya saya tidak tahu lah ya. Nah itu. Oke. Iya, jadi benar sekali bro ya. Ini viral banget ya, karena berawal dari kenapa kasus ini tidak segera diproses sudah beberapa bulan. Begitu ternyata seperti itu, ada sampai nominal 20 miliar atau 17, berapa miliar itu kan dia. Ternyata sudah diperiksa juga penyidik ya, ada 2 penyidik diperiksa juga terkait dengan ketidakberesan kasus ini ya bro ya. Jadi seperti itu. Jadi ya apa yang saya katakan di awal tadi ya. Ada pepatah mengatakan memang sudah ndelosor di jalanan tapi masih kelindas bis atau truk begitu ya. Sudah menjadi sudah ditahan, maksudnya untuk bisa keluar, bisa menutup kasus ini dengan ada indikasi mungkin diduga ada penyuapan di situ ya. Dari untuk pengacaranya juga mungkin ya, ini diduga juga para penyidik pada saat itu yang menyidik begitu kan. Sampai nominalnya begitu spektakuler menurut saya antara 17 sampai 20 miliar. Nah, tetapi tragisnya kasusnya dihentikan karena ini menurut Pak Tony adalah aduan biasa ya, bukan delik biasa, bukan delik aduan. Maksudnya mungkin menurut Pak Tony adalah delik biasa itu adalah delik memang seperti korban pembunuhan, tidak perlu diadukan, tidak perlu dilaporkan, memang itu sudah akan berjalan sendiri begitu. Lain dengan delik aduan, misalnya pencemaran nama baik dan sebagainya. Dan lucunya lagi bro, baru terungkap ada 3 hal yang ada diduga ditutupi ya. Ini adalah kasus pembunuhan, tapi ada yang lain di situ, ada pencekokan, ada pemberian narkoba begitu kan ya, dicekoki oleh Nek, terus apa yang dikatakan Pak Tony tadi, terus diberi ubas begitu kan ya, terus ada lagi persetubuhan atau pemperkausan begitu ya, tapi itu belum ini ya, belum terungkap dan belum diproses di media massa ya, tentu kita belum tahu juga. Dan Pak Tony pun sebagai pengacara dari korban tidak tahu apakah ini diproses yang ketika ini termasuk juga ini kepemilikan senpi ya, senjata api begitu kan ya. Nah itu kenapa belum ada ini diproses begitu ya, ataukah diproses diam-diam kita juga nggak tahu juga gitu kan ya, ataukah dihentikan karena jangan-jangan ataukah diduga ada aliran dana sebegitu besar atau bagaimana teman-teman semuanya ya. Menarik sekali ya, kita tunggu saja bagaimana akhir kasus ini ya. Karena ya begitulah ya. Ini sebenarnya sudah lama terjadi di negara kita. Cuma yang viral-viral baru dibahas dan masuk ke media-media begitu kan ya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.